Pemirsa, masuknya investasi asing ke Ibu Kota Nusantara IKN masih menjadi misteri. Padahal investasi nyata dari investor merupakan kebutuhan pokok jika ingin IKN benar-benar terwujud. IKN tanpa investasi, khususnya investasi asing, bisa menjadi petaka bagi APBN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hingga saat ini belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Lantas bagaimana nasib pembiayaan IKN? Apakah IKN akan semakin membebani keuangan negara? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan ekonom Indef Abra Talatov. Selamat malam Bang Ali, Mas Abra. Selamat malam Mbak Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ali, jumpa lagi. Singkat cerita Bang Ali, apa yang membuat investor asing belum berinvestasi di IKN? Ya, yang pertama yang harus disampaikan dan harus diketahui oleh publik bahwa tahapan pertama pembangunan IKN ini telah mencapai 80% dan karena itu dia akan masuk lagi pada tahapan tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Kalau Mbak Zilvia menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada investasi asing masuk, maka salah satu jawaban yang paling terpenting adalah tahap pertama ini akan selesai dan itu sebabnya kita ketahui kemarin salah satu tugas terpenting dan utama yang hendak dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mantan kepala IKN, IKN itu, kepala otoritas tidak ada lain kecuali adalah mewakili Presiden, utusan khusus Presiden untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama negara, melakukan kerja-kerja nyata dari network, international networker yang dimilikinya. Bang Ali, kenapa harus tunggu pembangunan tahap pertama selesai baru investasi asing masuk? Nah, dengan pengalaman dalam memandung untuk investasi. Oh iya dong, kalau tahap pertama itu terkait dengan infrastruktur, karena itulah maka kita kenal ada tiga opsi yang diberikan itu kan. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah itu apakah menjadi milik daripada para investor yang akan masuk, apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain, ataukah mereka sewa. Tahap pertama ini menjadi penting Mbak Sylvia karena infrastrukturnya harus mantap, sehingga semua yang begitu pemerintah atau nanti meyakinkan para investor asing itu benar-benar bisa terima dan melihat betapa dahsyatnya pembangunan IKN. Itu logikanya dan itu yang akan dijalankan oleh pemerintah. Oke, sampai di situ dulu Bang Ali. Saya pindah dulu ya ke Mas Abra dari Indef untuk bisa menganalisa jawaban Mas Ali tadi. Tadi Mas Abra, Bang Ali mengatakan bahwa para investor menanti dulu pembangunan tahap pertama selesai. Tapi sebelumnya kita juga ingat dari tahun 2022 sampai 2023 Presiden Jokowi berulang kali mengatakan antrian investor yang ingin berinvestasi di IKN itu sudah panjang. Tapi sekarang kenapa harus tunggu dulu tahap pembangunan pertama itu selesai Mas Abra? Apakah memang karena belum teryakinkan dengan persoalan lahan, air dan sebagainya? Iya. Jadi yang pertama yang perlu disoroti mengenai progres pembangunan IKN ini adalah memang sejak awal ya investor tentu melihat ya dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan ini sejauh mana pemerintah secara objektif ya merencanakan berdasarkan kapasitas negara, dalam hal ini adalah supporting dari APBN. Dan kedua dari sisi regulasi ya mau tidak mau investor juga pasti akan mempertimbangkan concern juga terhadap sisi legislasi karena memang undang-undang IKN ini sejak awal ya dilahirkan secara prematur, tergesa-gesa. Hanya 43 hari undang-undang ini disahkan pada tahun 2022 dan kemudian dalam prosesnya juga terlalu terburu-buru, bahkan di dalam dasar penyusunan undang itu dibuatlah dalam bentuk kajian KLHS cepat. Jadi mana KLHS cepat itu kan sebetulnya bisa menangkap sejauh mana mitigasi segala macam risiko termasuk risiko lingkungan yang itu menjadi pertimbangan utama investor. Ya, karena ini kan IKN digadang-gadang sebagai ibu kota yang green. Artinya berwawasan lingkungan, berwawasan sosial juga. Tetapi dalam prosesnya di awal memang ini dilakukan secara prematur.
Itu yang pertama. Yang kedua, investor juga tentu akan melihat dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, tantangan ekonomi Indonesia seperti apa. Bukan hanya ansih melihat apa saja yang sudah diberikan pemerintah dalam memfasilitasi investasi di IKN, termasuk juga tadi dalam konteks supporting di tahap 1, seluruhnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar itu disupport oleh pemerintah. Tapi investor akan melihat secara holistik, secara makro, bukan hanya di sudut di konteks IKN, tapi juga di perekonomian Indonesia sejauh mana, dan juga dalam aspek bagaimana risiko fiskal ke depan. Nah, inilah salah satu saya pikir pertimbangannya, karena kan ini sedang memasuki transisi pemerintahan yang baru, di mana Pak Jokowi ya selain masalah IKN juga masih menyimpan berbagai macam tantangan, ya warisan permasalahan. Dan ketika nanti pemerintahan baru memiliki agenda program-program pemerintahan yang juga membutuhkan anggaran yang besar, sejauh mana fiscal space kita dapat mengakomodir berbagai macam kebutuhan anggaran untuk program-program prioritas tadi. Nah, kalau yang pertama dari sisi anggaran, kebutuhan total pembangunan IKN itu kan 466 triliun, yang dimana di desain awal APBN hanya 20% atau sekitar 90,4 triliun. Sisanya itu adalah swasta dan juga KPBU. Nah, tetapi ya pemerintah melalui badan otoritas sudah melakukan safari ke berbagai negara, tetapi memang belum berhasil meyakinkan investor. Bahkan yang diklaim pemerintah sudah mendapati investor dengan letter of intent itu sebanyak 45 triliun, tetapi kan ini juga realisasinya belum ada. Bahkan yang menariknya juga ya di awal-awal itu di sekitar di sekitar tahun 2022 ya, ketika itu ada rencana dari SoftBank untuk melakukan investasi, tapi akhirnya rencana itu ditarik kembali. Nah, ini kan artinya satu persatu keyakinan investor itu juga akan ditarik itu, melihat juga sejauh mana kapasitas fiskal. Mas Abra menuturkan ada 3 masalah, Bang Ali, soal perencanaan yang prematur, fundamental ekonomi Indonesia, dan risiko fiskal ke depan yang akhirnya membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di IKN. Bagaimana menjawab ini? Kalau bicara tentang risiko fiskal, tidak ada satu investor di seluruh dunia yang tidak berpikir tentang masalah keamanan, politik, stabilitas politik dari sebuah negara. Itu jangan Anda keliru di situ. Karena itu makanya saya kaget tadi kalau Anda menyebutkan buru-buru dalam mengambil keputusan selama 43 hari, prematur, diksi apa itu dipakai itu? Bukankah ini IKN ini, ibu kota negara ini kan jauh sebelum Presiden Joko Widodo itu Soekarno sudah bicara dan bahas ini. Dan ingat, saya masih ada di kantor presiden ini, saya masih ada di kantor staf presiden ini, lebih kurang hampir 8 tahun ini. Saya ikuti ini proses ini, saya mengikuti ini proses ini karena kami di Kedeputian 4 sejak zaman Pak Deputinya Pak Juri Ardiantoro. Karena itu Pak Muldoko menugaskan kami untuk mengikuti. Makanya saya bilang buru-buru hanya 43 hari dalam mengambil keputusan dengan keputusan prematur. Bung, ini orang bicara tentang ibu kota negara loh. Nggak mungkin orang mengambil keputusan secara prematur. Tidak mungkin orang mengambil keputusan dengan presiden mengambil keputusan secara emosional dalam hanya 43 hari. Kemudian bicara tentang resiko fiskal yang tadi Anda sebutkan itu, semua orang bicara tentang bagaimana stabilitas politik dalam negeri. Itu sebabnya ketika terpilihnya Prabowo Gibran ini, kenapa tadi Bapak Presiden mengemukakan terhadap antrinya para investor asing itu dengan bagaimana untuk bisa menginvestasikan di ibu kota negara, di IKN. Nah, saya menyebutkan sejak awal tadi adalah salah satu tugas terpenting yang Presiden memberikan kewenangan itu kepada Pak Bambang, dan beliau juga dengan luar biasa legowo kemudian punya komitmen untuk bisa mempercepat pembangunan IKN. Ini yang saya kira mari kita lihat dalam frame yang lebih baik terhadap satu cita-cita besar bagi pembangunan. Intinya Bang Ali menampik lah ya apa yang disampaikan oleh Mas Abra dari Indef. Tapi kalau begitu pertanyaan saya, antrian yang panjang itu ada di mana sekarang Bang Ali? Kan kenyataannya memang realisasi investasi asing itu belum kita lihat sampai sekarang. Oh iya, jelas dong. Pemerintah juga membuka ruang terhadap bagaimana mereka melakukan gentleman agreement, ya kan? Gentleman agreement itu adalah tadi
yang dipastikan adalah bagaimana memang infrastruktur wajah ibu kota negara ini dibangun dalam tahap pertama ini dengan 80%. Jadi harus dilihat dalam posisi seperti itu. Itu sebabnya cita-cita besar IKN ini adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin juga orang itu melakukan atau pemerintah atau Presiden Joko Widodo melakukan dengan secara prematur. Kalau di mana mereka antri itu, ya lewat gentleman agreement, lewat seluruh infrastruktur, lewat seluruh jaringan pemerintah yang hari ini ada dilakukan. Gitu. Kalau begitu, bisakah kita berpegang hanya kepada gentleman agreement atau letter of intent? Mas Abra, boleh dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.